Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan UAS terkait mata pelajaran pengantar akuntansi dengan poin-poin yang akan saya share, yaitu yang pertama jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo dari perusahaan Lemin. Untuk dosen pengampu Bu Pustika Yuning Puri SEM dan sebagai presenter saya sendiri Rudi Purwanto. Oke. Ya, untuk instruksi dari soal ujian kali ini yaitu mahasiswa secara individual melakukan presentasi ya terkait dengan jawaban tugas yang telah diberikan. Jadi kita diharuskan mempresentasikan terkait tugas sebelum UAS ini, di mana data-data yang kita miliki yaitu terkait dengan data perusahaan Lemin. Perusahaan Lemin merupakan perusahaan yang baru bergerak di bidang jasa penerjemah yang didirikan oleh Mr. Lee, di mana perusahaan ini berdiri di bulan Juli. Kemudian berikut adalah transaksi di bulan September 2021 dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Kemudian dari data ini kita diminta untuk yang pertama kita diminta untuk membuat jurnal umum. Kemudian yang kedua kita membuat buku besar, dan yang ketiga adalah neraca saldo. Kemudian di poin 2-nya kita diharuskan untuk membuat juga data penyesuaian ya, yaitu ada 4 poin di sini dari A sampai dengan D. Itu untuk poin nomor 2. Oke, kita lanjut di soal nomor 1 ya, pembahasan nomor 1 terkait dengan pembuatan jurnal umum. Oke, untuk jurnal umum mungkin teman-teman juga sudah berpaham ya terkait dengan definisi dari jurnal umum, yaitu definisi jurnal umum sendiri merupakan jurnal yang dibuat untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan yang muncul dalam periode waktu tertentu sesuai dengan urutan tanggal, dengan mencantumkan nama transaksi, jenis akun, dan nominal saldo. Ini merupakan poin penting yang harus kita cermati dalam membuat jurnal umum. Ini merupakan data-data yang kita dapati transaksi di bulan September dari perusahaan Lemin. Nah, untuk datanya sendiri masih dalam bentuk kolom seperti ini. Yang kolom pertama ini untuk tanggal, dan kolom kedua ini terkait dengan aktivitasnya. Nah, dari data ini kita diharuskan membuat jurnal umumnya. Tadi sudah kita dapati bersama bahwa poin-poin dalam pembuatan jurnal umum ini adalah transaksi keuangan yang muncul dalam periode sesuai dengan urutan tanggal. Jadi di jurnal umum ini tanggalnya itu yang pertama harus urut, kemudian nama-nama aktivitasnya juga jelas, dan nominal saldo ya harus berimbang. Nah, ini merupakan jurnal umum dari data aktivitas perusahaan Lemin di bulan September. Mulai tanggal 1, di tanggal 1 ini ada 2 aktivitas ya. Modal awal ini kas besar 300 juta 47 sekian sampai dengan tanggal 30, yaitu biaya telepon sebesar 500.000 25.000. Ya, detailnya dari jurnal umum perusahaan Lemin di bulan September seperti ini. Ini juga kita jabar, sudah kita share di tugas kemarin. Untuk selanjutnya untuk poin B, soal nomor 1 poin B, yaitu buku besar. Jadi untuk definisi buku besar itu sendiri ya, jadi buku besar akuntansi adalah alat yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan. Ini mencakup jenis transaksi ya, mulai dari pembelian, penjualan, hingga transaksi kas. Jadi buku besar ini menciptakan setidaknya gambaran rinci terkait keuangan sebuah perusahaan yang memungkinkan pemilik bisnis atau manajer atau akuntan untuk memahami posisi keuangan dengan lebih baik. Oke.
Jadi ada poin pentingnya. Jadi poin penting dalam pembuatan buku besar ini yang pertama yaitu perlu mengidentifikasi semua jenis transaksi yang terkait dengan bisnis. Ini kita garis besar. Jadi mengidentifikasi semua jenis transaksi ya. Ini poin penting atau petunjuk juga buat kita membuat buku besar. Jadi ini termasuk semua aktivitas yang di dalamnya ada pemasukan, pengeluaran, investasi, dan hutang. Jadi pastikan untuk mencatat setiap transaksi dengan cermat dan kategorikan sesuai dengan jenisnya. Oke, dari data perusahaan Lemmin di bulan September itu, kira-kira buku besarnya seperti ini. Sekali lagi kita harus ingat bahwa buku besar itu adalah harus atau perlu ya mengidentifikasi semua jenis transaksi. Jadi di sini harus jelas itemnya masuk ke dalam apa. Misalnya di sini ada kas, yang masuk ke dalam kas itu ada apa aja tadi di bulan September itu ya. Kemudian perlengkapan kantor sebesar sekian juta, peralatan dan sebagainya. Jadi di bulan September ini kita ada di buku besar ini ada berbagai macam nama transaksi ya. Dan ini harus jelas di dalam buku besar itu sendiri. Nah ini kira-kira hasilnya seperti ini di buku besar perusahaan Lemmin di bulan September. Kemudian selanjutnya di poin C ya, masih di soal nomor 1 poin C, yaitu terkait dengan neraca saldo. Yang pertama sebelum masuk ke tabelnya, tentu kita harus mengerti dulu apa itu neraca saldo. Itu atau definisi dari neraca saldo adalah kegiatan pencatatan pada setiap transaksi perusahaan meliputi laporan penjualan, biaya, hutang, piutang dan lain sebagainya. Oke, itu poin penting yang harus diingat sebelum kita membuat neraca saldo. Dan fungsi utama dari neraca saldo yaitu memastikan bahwa tidak ada entry jurnal yang tidak seimbang dalam sistem. Jadi tidak memungkinkan untuk menghasilkan yaitu harus menghasilkan laporan yang akurat. Kemudian yang kedua, memverifikasi apakah saldo debit dan kredit menunjukkan jumlah yang seimbang. Ini tentu penting ya di dalam perjalanan pembuatan laporan, karena ini akan menunjukkan keseimbangan antara jumlah debit dan kredit. Singkatnya, yaitu neraca saldo adalah laporan akuntansi yang mencantumkan saldo akhir di setiap akun buku besar. Jadi berangkatnya untuk neraca saldo ini dari buku besar ya. Oke, kira-kira seperti ini neraca saldo dari PT Lemmin di bulan September dalam rupiah ya. Jadi kita dapati bahwa sesuai dengan fungsi dan poin pentingnya, jadi harus menunjukkan jumlah yang seimbang. Oke, di bulan September ini data yang kita dapat seimbang. Jadi cukup bagus ya neraca saldo dari PT Lemmin di bulan September. Debitnya 447.700.000 dan kreditnya pun dengan nominal yang sama. Jadi itu merupakan neraca saldo. Dan ya untuk soal nomor 1 dari poin A, B, C kita sudah selesai. Kemudian kita melanjutkan di soal nomor 2, yaitu terkait dengan ayat jurnal penyesuaian. Jadi untuk definisinya sendiri, ayat jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun, jadi sehingga mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Itu merupakan definisinya dari ayat jurnal penyesuaian ya. Kemudian fungsinya yaitu menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga perkiraan saldonya itu benar-benar real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban yang menunjukkan jumlah pada yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, menghitung setiap perkiraan nominal yang sebenarnya periode yang bersangkutan. Jadi poin utamanya adalah dari ayat jurnal penyesuaian ini
untuk menunjukkan saldo aktual ya dari jika ada aktivitas yang penambahan aktivitas di dalam 1 bulan itu sendiri. Kemudian di soal yang kita dapati itu ada empat aktivitas penyesuaiannya. Ada aktivitas 4 penyesuaian. Yang pertama peralatan komputer, jadi yang terpakai sebesar 24 juta. Kemudian poin B, penyusutan peralatan sebesar 10%. Kemudian poin C, yaitu membeli perlengkapan seharga 10.500.000 tetapi dicatat sebesar 1.500.000. Kemudian yang poin terakhir yaitu ada beban telepon yang belum dibayar sebesar 500.000. Nah, itu merupakan aktivitas yang perlu disesuaikan di periode September ini. Kemudian dari data tersebut kemudian dari data tersebut yang pertama terkait dengan peralatan komputer. Datanya seperti ini. Jadi untuk peralatan komputer itu debitnya sebesar 26.500.000, kemudian terpakai sebesar 24 juta. Jadi ada sisa sebesar 2.500.000. Kemudian penyusutan 10% itu dari peralatan komputer awal, yaitu jadi kita mengambil nominal dari 26.500.000. 10%-nya adalah 2.650.000. Kemudian kita masukkan penyusunan itu ke dalam tabel. Kira-kira seperti ini ya. Di aktivitas tanggal 31 keterangannya seperti ini. Biaya penyusutan peralatan sebesar 2.650.000 dan biaya peralatan komputer sebesar 24 juta. Kemudian di poin C yaitu membeli perlengkapan seharga 10.500.000 tetapi dicatat 1.500.000. Ini masuk kas seperti ini. Kemudian yang terakhir ada beban telepon yang belum dibayar ya. Jadi biaya utang telepon ya besar 500.000. Untuk ayat jurnalnya seperti ini dari poin A sampai dengan B ya Pak D. Kemudian yang selanjutnya terkait neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi tentu kita berangkatnya dari definisi ya biar kita mudah. Jadi definisi dari neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar dari semua akun dan saldo yang terkandung dari buku besar setelah entry penyesuaian untuk periode akuntansi telah diposting. Jadi data-data di aktivitas penyesuaian itu kita masukkan di sini. Hasilnya ada seperti ini. Tadi ada penambahan terkait dengan pembelian komputer, penyusutan, dan yang terakhir itu biaya telepon ya sebesar 500